Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan Pratama Putra, kelas 5B Teknik Informatika, NPM 2010-55-2010-12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata pelajaran multimedia dasar. Pertama yaitu komponen multimedia, terbagi menjadi 6 macam. 1. Teks, 2. Suara audio, 3. Video, 4. Animasi, 5. Grafik, 6. Interaktif link. Untuk yang pertama kita membahas mengenai teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Hampir setiap orang yang bisa menggunakan komponen sudah terbiasa dengan teks. Teks ialah dasar dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Pada kenyataannya, multimedia menyajikan informasi untuk audiens dengan cepat karena tidak diperlukan membaca secara mendalam dan teliti. Bisa dilihat contoh teksnya di sebelah kiri Anda. Selanjutnya ada suara atau audio. Ialah teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio atau suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, maupun efek-efek suara lain. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Misalnya, narasi adalah kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik, sound effect, maupun suara asli atau real sound. Lalu ada video. Video terdiri atas live video dan full motion. Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, sedangkan full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Beberapa authoring tool dapat menggunakan full motion video seperti hasil rekaman VCR yang dapat menyajikan gambar bergerak dengan kualitas tinggi. Selanjutnya mengenai animasi. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual tiap frame selama durasi animasi tersebut. Untuk membuat ilusi gerakan, gambar ditampilkan pada layar komputer kemudian diganti secara terus-menerus dengan gambar baru yang menyerupai gambar sebelumnya dengan sedikit perbedaan, misal sedikit perbedaan pada gerakan kaki, tangan, maupun sebagainya. Pergantian frame terus-menerus ini membutuhkan kira-kira 25 frame tiap detik untuk animasi dengan kualitas standar. Ketika frame-frame tersebut bergonta-ganti, persepsi audiens akan melihatnya seperti gambar bergerak. Selain dengan cara manual, pembuatan frame animasi juga dihasilkan dari drawing atau lukisan, fotografi, dan dari komputer. Lalu, grafik. Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti gambar dan foto. Manusia sangat berorientasi pada visual oriented dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Penggunaan grafik dalam suatu penyajian informasi komputer bukan hanya untuk menonjolkan keindahan atau kecanggihan sebuah pemrograman multimedia, tetapi juga berperan sebagai suatu sumber penyampaian informasi yang sangat bermakna. Grafik dikatakan sebagai sumber penyampaian informasi yang sangat bermakna karena segala bentuk pesan yang diterima oleh manusia melalui penglihatan dapat diterima secara terperinci dan mempunyai daya tahan ingat yang tinggi terhadap informasi tersebut. Dan yang terakhir, interaktif link. Sebagian dari multimedia adalah interaktif, di mana pengguna bisa menggunakan mouse atau objek pada screen seperti button atau teks dan menyebabkan program melakukan perintah tertentu. Interaktif link dengan informasi yang dihubungkan seringkali dihubungkan dengan secara menyeluruh sebagai hypermedia secara spesifik, dan dalam hal ini termasuk hypersound, hypergraphic, dan hypertext outward. Menjelaskan jenis informasi yang dihubungkan. Interaktif link diperlukan untuk menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu. Cara pengaksesan informasi pada multimedia terdapat dua macam, yaitu non-linear dan linear. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu keamanan multimedia dan watermarking multimedia. Keamanan multimedia. Perkembangan bisnis konten digital telah membawa peluang baru bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu pembajakan.
Konten-konten yang seharusnya menjadi properti legal dari produsen dan secara legal dimiliki oleh orang yang telah membelinya, bisa dengan mudah disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konten digital seharusnya diproteksi tidak hanya ketika dikirimkan, tetapi juga ketika konten digital tersebut sampai kepada pemakainya. Misal, pihak yang telah membeli sebuah konten bisa saja mengirimkannya ke orang lain atau membuat duplikatnya untuk dijual lagi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten mobile ini. Dari sinilah digital right management lahir. Yang kedua yaitu watermarking multimedia. Digital watermarking dikembangkan untuk menentukan keabsahan cipta atau pendistribusi suatu data digital dan integratis suatu data digital. Teknik watermarking bekerja dengan menyisipkan sedikit informasi yang menunjukkan kepemilikan, tujuan, atau data lain pada media digital tetap tanpa mempengaruhi kualitasnya. Jadi, citra digital, mata tidak bisa membedakan apa citra tersebut disisipi watermark atau tidak. Teknik watermarking terbagi menjadi terbagi menjadi beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam suatu data digital, antara lain A-temper proofing digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. B. Feature location sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Annotation atau caption berisi tentang data digital itu tersendiri, misalnya monitoring pada iklan di stasiun TV. Copywriting labeling ini sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada digital. Lalu yang terakhir yaitu dua jenis watermarking. A. Robust watermarking. Jenis ini tahan terhadap serangan attack. Namun biasanya watermark yang dibubuhi ke dokumen masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau pendengaran manusia. Yang B-nya fragile watermarking. Jenis ini akan mudah rusak jika terjadi serangan. Namun kehadirannya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jika diinginkan untuk membuat suatu algoritma yang tinggi, adanya watermark tidak disadari oleh pengamatan manusia. Lalu ada 3 tahap utama dalam proses watermarking. Satu, mengintegrasikan watermark pada citra atau embedding. Yang dua, serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark baik yang disengaja. Misalnya dikompresi, dipotong sebagian filter, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, proses interaksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Baiklah, sekian hasil paparan presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.